Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada jamaah Masjid Ar-Rahman di pagi hari ini yang berbahagia, walaupun cuaca hujan ya, ini mengiringi kehangatan kita di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan yang benar, menuntut kita menuju jalan yang lurus, sehingga dengan demikian kita selamat dalam kehidupan dunia, juga selamat dalam kehidupan akhirat, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melihat data statistik yang sholat itu sekitar 38% ya. Nah, ya lumayan, hampir 40. Tapi bagaimana yang sholat ke masjid? Nah, itu juga belum terhitung, mungkin kurang dari 38% ya. Nah, ini kan memang membutuhkan perjuangan. Ternyata sholat itu, terutama sholat berjamaah, membutuhkan perjuangan. Dan data menunjukkan bahwa yang sering datang ke masjid sholat berjamaah bukan anak muda ya, seperti orang kita-kita ya. Saya sudah umur 50 lebih kan, 59 ya, mungkin minimal sekitar 40 tahun ke atas orang baru rajin berangkat ke masjid. Terus apa yang menjadi PR besar bagi kita orang tua? Lah, bagaimana kita mendorong anak-anak supaya berangkat ke masjid? Ternyata ke masjid itu butuh perjuangan. Bagaimana kita mau bisa berjuang mempertahankan negara sementara ke masjid saja kita malas? Tapi ketika umat Islam ini melangkah ke masjid itu malas, ternyata hanya orang-orang tua saja, bagaimana kita bisa mempertahankan negara atau eksistensi Islam lah paling enggak yang ada di dalam jiwa kita, gitu ya. Kalau kita malas berangkat ke masjid, apalagi malas sholat, hanya 38, sekian persen itu menurut data statistik. Artinya itu di Indonesia, ini kita bicara di Indonesia, artinya betapa lemahnya iman manusia Indonesia di dalam menegakkan agama. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dan orang melaksanakan sholat kan nggak bisa langsung kita sholat saja ke masjid tanpa kita belajar kan ya. Kita harus belajar fikih. Al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu adalah suatu pemahaman. Kenapa disebut suatu pemahaman? Karena kalau nggak paham kita nggak bisa ibadah ke masjid. Masa ke masjid kita pakai kotor-kotor gitu ya, nggak mandi atau tidak wudhu lah, paling tidak begitu. Nah, ini kan butuh pemahaman, butuh pembelajaran. Jadi kita berislam itu tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi juga harus bagaimana kita belajar tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ketika kita masuk masjid saja kita berdoa. Ya, Allahumma firli wa tahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah aku ampunan dan bukalah pintu-pintu rahmat untukku. Yang kita ketika masuk masjid begitu. Ya, kemudian kita baru melaksanakan sholat. Itu pun harus berwudu kan gitu. Jadi minggu lalu kita bicara masalah wudu ya, mensucikan fisik. Tapi sebelum fisik itu suci, hati kita harus suci, gitu kan. Nah, yang paling susah memang suci hati, ya. Suci fisik mah gampang, gitu ya. Tetapi di dalam ibadah kepada Allah tidak hanya sekedar bersuci, cuci tangan doang, cuci kaki doang, cuci muka, gitu kan. Nggak bisa, tetap harus ada urutannya, ya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita saya cara garis besar membasuh muka, tangan, kepala, gitu ya. Kemudian kedua, kaki. Itu minimal di dalam ketika kita akan beribadah sholat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka itulah disebutkan di dalam hadis at-tahuru syatrul iman, bersuci itu bagian dari iman. Nah, Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab tentang membatalkan wudu. Ya, kalau kemarin kita berwudu membina kesucian hati, jiwa, dan kesucian lahir. Ya, ketika kesucian lahir dan batin kita sudah terpenuhi, maka lebih afdal kita sholat. Kenapa? Nah, itulah kita di dalam berislam itu kita kan harus belajar. Di antaranya salah satunya adalah ihsan. Ya, kalau di dalam kajian agama itu ada namanya ilmu tasawuf pada bagian ihsan, iman, Islam, dan ihsan. Nah, berkaitan dengan Islam berarti kita belajar syariah. Berkaitan dengan ihsan berarti kita belajar tasawuf. Ya, berkaitan dengan masalah hati. Kita lanjutkan nawaqidul wudu, yaitu yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wa naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa labsur rajuli wa mar'ata li al ajnabiyata min ghairi ha'il wa massu farjil adami bi batnil kaffi wa massu khalqihi duburihi alal jadid, yang artinya hal-hal yang membatalkan wudu disebutkan ada 6 perkara, ya, sittatu asya'a, 6 perkara. Pertama, keluar suatu dari kubul, saluran untuk buang air kecil, atau dubur, saluran untuk membuang air besar. Kedua, tidur berat dengan tidak meletakkan pantatnya di atas tanah. Yang ketiga, hilang kesadaran karena mabuk atau yang lainnya, ya, atau sakit, misalnya sakitnya sakit ayan, kan gitu ya. Yang keempat, bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, artinya perempuan yang bukan saudara, ya, yang dilarang untuk menikah. Kalau saudara kan dilarang menikah, tapi kalau yang boleh dinikahi berarti kita batal. Kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Kalau bukan dengan telapak tangan berarti tidak apa-apa. Yang keenam, menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat baru ataupun qaul jadid menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Nah, yang pertama yaitu mengenai keluar suatu dari kubul dan dubur, disebutkan, ya, yang keluar dari dubur atau kubul dari orang yang berwudu seperti kencing dan kotoran, buang air besar, atau yang jarang keluar seperti darah dan kerikil, bisa juga batu emas, bisa juga, ya, baik yang keluar itu najis ataupun suci, gitu ya. Itu disebut membatalkan berwudu. Kemudian adapun mani ilal mania, kecuali mani yang keluar karena sebab mimpi, terutama, ya, lagi duduk tidur ayam, antara ingat dan tidak, ya, kemudian mimpi keluar mani, maka disebutkan di dalam fikih itu tidak batal, bukan karena persetubuhan, tetapi keluarnya mani itu wajib mandi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tapi kalau keluar mandinya disengaja menjadi batal. Disengaja dalam apa? Hubungan antara suami dan istri. Nah, tidur yang dimaksud, yang kedua, tidur yang dimaksud membatalkan di sini tidur yang yakin. Kalau ia ragu apakah ia tidur ataukah kantuk, maka tidaklah membatalkan wudu. Nah, jadi kalau sudah yakin tidurnya ngorok lagi kira-kira, ya, nah, bukan tidur ayam lagi, maka dia batal wudunya, gitu ya, disebutkan seperti itu. Kemudian mabuk, sakit ayan dan gila, maka dinyatakan dia batal wudu. Kapan dia wudu lagi? Ya kalau sudah sadar. Kalau masih gila, ya dia tidak wajib wudu, apalagi sholat, gitu ya. Termasuk orang tidur, ya,
tidur disuruh wudhu nggak mungkin kan, tapi dia batal wudhunya. Ya, kapan orang tidur itu mengulang wudhunya? Ketika dia bangun, maka orang tidur juga tidak wajib sholat kecuali sesudah bangun. Termasuk juga orang pikun, ya, kalau dia sudah pikun ya tidak wajib kecuali dia sadar. Yang keempat yang dimaksud ajnabiyah adalah bukan mahram. Ya, ajnabiyah maksudnya ajnabiyah itu yang boleh dinikahi kecuali yang mahram gitu ya, yang mahram. Yang mahram itu kita tidak batal, adik kita, kakak kita, ya kan, tidak batal itu mah. Atau sesama jenis juga tidak batal. Ada aturannya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tidak batal jika yang bersentuhan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, khunsa dengan khunsa, khunsa dengan laki-laki dan khunsa dengan perempuan. Ini tidak batal. Dia tidak punya rasa, ya. Khunsa itu artinya namanya banci lah dalam bahasa kita ya. Khunsa itu ada dalam fikih, ya. Kalau dia kesentuh ada laki-laki mirip perempuan gitu kan, ya maka kalau di dalam fikih ya nggak batal mereka bersentuh dengan perempuan. Ya, walaupun beda jenisnya gitu ya. Kalau mereka punya perasaan, walaupun kelihatannya banci, tapi dia merasa laki-laki, maka jadi batal. Maka dia sholatnya harus di barisan laki-laki. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, dia harus berjamaah dengan orang laki-laki. Itu. Walaupun badannya itu meliuk-liuk seperti wanita, tapi kan jenis kelaminnya laki-laki gitu. Bahkan berpotensi menjadi laki-laki, maka ini dihukumi sebagai laki-laki gitu ya. Nah, tapi sebaliknya ada orang sterk tapi perempuan gitu kan. Karena olahragawan gitu ya dan sebagainya, kayak laki, tenaganya kuat gitu ya. Tapi dia perempuan ya, walaupun dia gagah. Kalau jenis kelaminnya adalah perempuan, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Sholat berjamaahnya nyampur dengan perempuan ya. Kemudian bersentuhan kulit ya, bukan rambut, bukan gigi atau kuku. Jadi kalau kita bersentuhan dengan seorang gadis, Pak Ishak misalnya, sentuh gadis gitu, nyentuh, tapi kuku gitu ya, atau rambut gitu, Pak Ishak ya, udah wudhu tapi jangan gitu Pak Ishak. Nggak batal Pak Ishak, tenang aja. Ya, biar gadis cantik juga nggak batal, kecuali dipegang keras-keras sampai Ishak baru batal ya. Orang laki kan boleh tua gitu, perasaannya masih muda gitu. Orang laki itu punya keistimewaan ya, diantaranya itu rasanya masih ada gitu, walaupun tenaga sudah lemah gitu ya. Itulah keistimewaan orang laki-laki, salah satunya. Yang ketiga, sudah punya kecenderungan atau syahwat ya, menurut hukumnya ya, ada syahwat gitu ya. Yang keempat, bukan mahram atau bukan orang yang haram untuk dinikahi ya, misalnya karena persusuan atau pernikahan ya, satu persusuan. Nah, berkaitan dengan persusuan itu ada perbedaan mazhab. Kalau mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i itu 5 kali persusuan yang menyenangkan, itu namanya saudara persusuan. Kedua imam yang lainnya ya 1 kali persusuan. Itu ada perbedaan pendapat mengenai saudara persusuan ya. Yang kelima, tanpa ada pembatas. Jika ada pembatas walau tipis ya, tidaklah membatalkan wudhu gitu ya. Kalau ada pembatas enggak apa-apa, itu tidak membatalkan wudhu gitu ya. Kemudian baik menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan yang lain, yang disentuh adalah kemaluan laki-laki atau perempuan, baik pada anak kecil atau dewasa atau orang yang sudah mati, maka dihukumi membatalkan wudhu ya, tetapi dengan telapak tangan. Menurut Qaul Jadid, menyentuh lingkaran dubur manusia termasuk membatalkan wudhu. Hal ini berbeda dengan Qaul Qadim, terutama pada mazhab Syafi'i ya. Dalam Qaul Qadim atau pernyataan hukum yang dimukakan oleh Imam Syafi'i nggak batal. Tapi kalau kaul yang baru, penetapan hukum yang baru dari Imam Syafi'i batal. Termasuk membatalkan wudhu adalah jika menyentuh kemaluan dan lingkaran dubur dengan menggunakan bagian telapak tangan atau bagian dalam jari jemari
sehingga menyentuhnya dengan menggunakan punggung telapak tangan dan samping itu tidak membatalkan wudhu. Kita lanjutkan. Ini ada hadis ya. Hadis berikutnya ini untuk menguat saja, menyentuh istri. Nah, ini ada hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla ba'da nisa'i tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda, akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri beliau, kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudhunya. Hadis riwayat Ahmad, didoibkan oleh Bukhari, gitu ya. Jadi ada dua ahli hadis yang mengesahkan dan juga ada yang mendoibkan, gitu ya. Hadis ini menunjukkan bahwa mencium dan menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudhu secara umum. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Pendapat ini memiliki riwayat dari Ibnu Abbas, Atha, Tawus, Al-Hasan, dan Masruq. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, juga Syekh Abdul Aziz bin Bas, gitu ya. Jadi ada dua pendapat sesungguhnya, ada yang menyatakan batal dan tidak. Kemudian ada juga pendapat yang lain yang menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Inilah pendapat dianut oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian ragu-ragu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, akhrajahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasa mendapati sesuatu di perutnya, ia lantas ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, hendaklah ia tidak keluar dari masjid untuk mengulangi wudhu sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Jadi kalau ragu-ragu ya nggak batal, gitu. Apakah ngentut atau tidak kan kentut. Nah, inilah mengenai sedikit perbedaan mengenai batal wudhu dan tidak batal wudhu. Kemudian di situ di glosarium saya berikan penjelasan. Qaul qadim adalah pendapat lama Imam Syafi'i yang dirumuskan saat beliau berada di Irak. Qaul jadid pendapat baru Imam Syafi'i yang dimaksudkan atau dirumuskan setelah beliau pindah ke Mesir. Nah, yang dimaksud benar menyentuh wanita menurut Ali, ya menurut Imam Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, menyentuh wanita makna aula mastumun nisa adalah bersetubuh. Yang dimaksud menyentuh itu bersetubuh menurut Ibnu Abbas dan Imam Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud memaknainya sebagai persentuhan kulit. Ya, ini para imam juga berbeda pendapat, itu ya, mengenai menyentuh. Pendapat ulama Hanafiyah, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut pendapat ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah mengikut Imam Syafi'i, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu, gitu ya. Jadi di kalangan NU maupun di kalangan Muhammadiyah pakai dua pendapat itu, ya, memakai dua pendapat tersebut. Dua-duanya ada dasarnya, yang batal maupun tidak batal. Di dalam kitab takrib yang kita pelajari berdasarkan mazhab Syafi'i membatalkan wudhu, gitu ya. Nah, itu yang dipegang oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Maka ketika kita di Mekah, karena berbagai mazhab, walaupun wanita, kalau dia mau menyingkirkan kita, dia melewat, tetap saja pundak kita ini, bahu kita didorong saja sama dia, kan gitu. Coba kalau kita konsisten terus begitu, ya sudah jadi batal. Mana jauh lagi wudhunya. Tuh, saya lagi tawaf itu kan kita pakai ihram kan, berarti ini kita kan terbuka kan, ya dia sih enak aja main dorong aja, beda mazhab. Iya kan, tek, ya lewat ini saya didorong kan, gitu ya kan.
apakah saya harus ke tempat wudhu lagi? Yang kedua terkait dengan perasaan, ya kan, ngeser apa tidak ngeser gitu kan, gitu. Maka dalam mazhab Syafi'i ngeser maupun tidak ngeser ya tetap batal. Jadi itulah di dalam kajian fikih ya, walaupun ada perbedaan yang kecil-kecil begini, sedikit ada perbedaan pendapat gitu ya, tapi kita boleh memilih yang mana. Oh, mazhab saya Syafi'i, ya bagus, peganglah pada mazhab Syafi'i. Oh bukan, saya Maliki itu ya misalnya, ya tidak masalah, ya boleh gitu. Tapi secara umum orang Indonesia pasti mazhab Syafi'i secara umum gitu ya. Nah, seperti itu ya mengenai bab membatalkan wudhu gitu ya. Maka kita dalam ibadah harus berhati-hati ketika kita sekarang sudah belajar fikih. Yang kedua, kita tidak merasa berat kalau kita belajar tentang fikih. Jadi ada bagian-bagian yang ringan yang bisa ditoleransi. Ternyata ragu-ragu, jangan terjebak sama keraguan. Artinya ibadah itu ringan, ya sudah, saya nggak batal. Orang saya lupa, ingat apa enggak kan gitu ya. Udah yakin saja, saya belum batal wudhu. Jadi memang bergantung ya hati kita gitu ya, dan ingatan kita. Artinya kita sudah tidak boleh berpikir begini, gua jangan-jangan tadi gua udah sholat, udah apa gitu, jangan-jangan gua batal. Ya enggak, jangan begitu. Kalau sudah sholat tadi Anda menganggap sudah tidak batal, jangan ragu lagi bahwa Anda tidak batal dan sholatnya sah. Jadi tidak usah dipikirkan lagi. Itulah ringannya kita beribadah kepada Allah. Jadi kita jangan ragu. Kalau ragu-ragu yang nggak batal. Tapi kalau kita yakin batal ya batal. Kalau dalam fikih kan mudah sebenarnya. Tapi saya mau perbarui wudhu lebih afdol. Tapi saya ragu. Tapi saya mau perbarui wudhu saya, itu lebih bagus ya. Lebih dekat hati kita kepada Allah gitu. Yang penting airnya ada, kecuali airnya tidak ada. Gitu ya. Berarti kita termasuk orang yang ihsan, tidak sembrono. Ya, tidak sembrono. Kan kita hati-hati supaya tidak sembrono. Ya. Nah, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan, ya, kalau yang sanggup saya jawab. Kalau tidak berarti saya tunda dan cari referensi yang lebih baru. Kan gitu ya. Gitu. Cukup ya Pak ya. Ya nanti barangkali ada penjelasan lain yang berbeda boleh dipetik. Ya tentu saja apa yang saya sampaikan masih minim dari keluasan ilmu ya mengenai masalah toharoh atau bersuci. Mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya al-kuliyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.